Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memaparkan mengenai demonstrasi kontekstual topik 7. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri, Agatha Alfi Dwi Tantri, yang kedua Ageng Dwi Nur Cahyono, yang ketiga Amrina Rosyada, yang keempat Anggun Safitri, yang kelima Clara Sinta, dan yang terakhir Debia Kalina Faustin. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang berjudul Problematika Penerapan Understanding by Design dalam Pendidikan Formal sebagai Stakeholder. Yang pertama yakni pengertian. Stakeholder pada awalnya digunakan dalam dunia usaha. Istilah ini berasal dari bahasa Inggris, terdiri dari dua kata, yakni stake dan holder. Stake berarti giving support, holder berarti pemegang. Stakeholder pendidikan dapat diartikan sebagai orang yang menjadi pemegang dan sekaligus pemberi support terhadap pendidikan. Stakeholder adalah orang-orang atau badan yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan pendidikan di sekolah. Selanjutnya yakni pemetaan stakeholder. Lembaga pendidikan memiliki berbagai macam stakeholder. Adapun pemetaan atau pembagiannya sebagai berikut. Yang pertama, stakeholder premier atau pemerintah merupakan stakeholder yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program, dan proyek. Selanjutnya, stakeholder sekunder, yakni kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan, siswa, staf administrasi, yayasan, dan komite sekolah. Yang terakhir yakni stakeholder tersier, yakni masyarakat mitra penyedia lapangan pekerjaan. Selanjutnya yakni peran stakeholder dalam pendidikan, yakni yang pertama Kementerian Pendidikan, yakni menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat serta pengelolaan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Selanjutnya Dinas Pendidikan, yakni memberi fasilitas pada tiap-tiap satuan pendidikan, menjamin kelancaran proses belajar mengajar agar lebih efektif. Selanjutnya yakni komite sekolah. Komite sekolah yakni memberi pertimbangan, dukungan, kontrol, dan terlaksananya kurikulum pendidikan di sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Dan yang terakhir yakni masyarakat. Masyarakat merupakan pihak yang berpartisipasi secara sadar untuk berkontribusi dalam program pengembangan kurikulum pendidikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, sampai pada tahap evaluasi. Untuk selanjutnya yakni peranan Understanding by Design atau UBD dalam kurikulum di Indonesia. UBD di Indonesia diadopsi dalam bentuk IKM, yakni implementasi kurikulum merdeka. Alur dalam UBD yaitu backward design. Penerapan backward design kurikulum merdeka sebagai berikut. Yang pertama, profil pelajar Pancasila sebagai tujuan akhir pendidikan. Yang kedua, merumuskan TP dan ATP dengan menggunakan CP sebagai acuan yang disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Dan yang terakhir yakni merancang proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Problematika stakeholder dalam penerapan Understanding by Design. Yang pertama, di Kementerian Pendidikan, sekolah kaku dan kultur lama sehingga perlu usaha untuk memotivasi sekolah dalam beradaptasi dengan penggunaan kurikulum merdeka. Selanjutnya, terbatasnya kemampuan guru senior mengakses platform Merdeka Mengajar. Perlu sosialisasi lebih lanjut mengenai penggunaan platform tersebut. Dan yang terakhir, pemahaman mengenai kurikulum merdeka kurang. Perlu sosialisasi dan penambahan sumber informasi serta adanya pelatihan. Selanjutnya, problematika di komite sekolah. Yang pertama yakni tidak semua anggota dalam komite sekolah memiliki latar belakang pendidikan sehingga butuh waktu lebih untuk memahami tentang kurikulum, khususnya penerapan UBD dalam kurikulum merdeka. Serta orang-orang yang berada dalam komite sekolah umumnya memiliki tugas masing-masing di luar tugas komite, sehingga mengalami keterbatasan waktu dalam mempelajari dan memahami penerapan UBD dalam kurikulum. Selanjutnya, problematika di Dinas Pendidikan. Yang pertama yakni sarana prasarana sekolah untuk menunjang pembelajaran kurang, sehingga Dinas Pendidikan harus menyediakan sarana prasarana di sekolah untuk menunjang pembelajaran yang menerapkan kurikulum merdeka. Selanjutnya yakni tidak meratanya ketersediaan guru, terutama guru yang paham dan implementasi kurikulum merdeka, sehingga perlu adanya program inklusi di sekolah agar terdapat tenaga pendidikan yang mumpuni.
Dan problematika yang terakhir yakni di masyarakat, yakni belum semua masyarakat ikut dalam membangun dan melaksanakan program kependidikan, sehingga perlu melibatkan masyarakat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, UBD belum sepenuhnya dapat diimplementasikan di Indonesia, maka diperlukan waktu dan informasi yang lebih dalam implementasinya. Dan yang terakhir, perbedaan perspektif masyarakat terhadap implementasi UBD, sehingga diperlukan sosialisasi kepada masyarakat. Baiklah, yang selanjutnya berdasarkan hasil pemaparan materi dari kelompok kami, ada satu pertanyaan dari kelompok 2 yang menanyakan, apa peranan stakeholder tersier sebagai masyarakat mitra penyedia lapangan pekerjaan dalam bidang pendidikan? Jawabannya, stakeholder tersier sebagai masyarakat mitra penyedia lapangan pekerjaan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pendidikan, di mana dalam berpartisipasi dalam kemitraan dengan lembaga pendidikan untuk menyusun kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri. Salah satu contohnya yang diterapkan saat ini adalah kurikulum Merdeka. Selanjutnya, memberikan masukan tentang keterampilan dan pengetahuan yang diharapkan dari lulusan, sehingga peserta didik dapat lebih sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Salah satu contohnya, pada profil pelajar Pancasila di kurikulum Merdeka saat ini, peserta didik belajar mengenai P5 di sekolah dengan upaya 3R. Reduce atau mengurangi, reuse atau menggunakan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Dari hal ini dapat menciptakan suatu penyediaan lapangan pekerjaan dengan gaya hidup berkelanjutan, di mana peserta didik dapat menggunakan kembali, dapat mengurangi, dan dapat mendaur ulang barang bekas menjadi suatu inovasi dan ide kebaruan untuk gaya hidup berkelanjutan dengan memanfaatkan barang-barang bekas yang dapat memiliki nilai jual. Baiklah, sekian pemaparan yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.